Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain join dan masuk kelas, oke, langsung aja untuk saya mulai perkuliahan pertemuan 11 pada mata kuliah RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak terapan. Oke, di sini yang akan saya bahas yaitu lanjutan ya, masih terkait UML. Yang pertama, kemarin kan kita sudah membahas mengenai use case, activity, state chart, komponen, dan deployment. Oke, untuk file contoh yang saya buat yang terbaru belum sempat saya share ya terakhir. Nanti setelah perkuliahan nanti saya share. Di sini yang akan saya bahas dan juga yang akan saya buat yaitu lebih ke arah UML-nya, itu kelas diagram. Langsung. Ya, di sini yang akan saya buat yaitu kelas diagram. Ya, di sini tetap ya berdasarkan dari use case. Oke, seharusnya di sini ada ya contohnya itu ada database diagram atau ada ERD. Tentunya akan lebih mudah. Ya, kemudian di sini bisa kita ya lihat kalau itu nggak ada, di sini dari use case juga bisa. Karena di sini kurang lebih hampir sama, nanti kita bisa petakan ya, bisa kita petakan sedikit demi sedikit. Oke. Oke, jadi untuk kelas diagram sendiri ya kurang lebih tepatnya ya dia mirip kalau kita atau teman-teman ya pernah lihat database diagram atau database design di PHP MyAdmin atau di SQL Server atau di PostgreSQL, itu misalnya ada terkait yang satu atau dua tabel itu saling berelasi, nah itu nantinya ada ya bentuknya gitu kan, atau ya intinya ada relasinya. Cuma kalau di kelas diagram dia ada tambahan objeknya ini lebih kepada misalnya di tabel data, tabel terkait materi misalnya, terkait materi itu tentu ada nantinya upload atau unggah materi ya terkait metode atau fungsinya, kemudian download ya, kemudian lihat aja gitu kan, atau edit sama delete ya, itu juga nanti termasuk function, nanti ada di kelas diagram. Oke, jadi pertama di sini kelas diagram. Oke, di sini yang pertama akan saya bahas dan buat terkait kelas diagram. Oke, yang pertama di sini ada, kalau dilihat di use case, misalnya data account atau data user ya. Data user atau account ya. Nah, di sini pertama untuk kelas diagram bisa diambil di tab UML. Kemudian yang kelas di sini ada 3 bagian. Pertama untuk kelas name ini bisa nanti ditulis sebagai nama table ya yang ada di DB. Kemudian fieldnya apa aja nantinya sama tipenya. Nah, kemudian metodenya yang tadi saya di awal itu ada metodenya, misal ya ada delete, upload, download, lihat dan lain sebagainya. Oke, di sini user misalnya ada ID, misalnya tipenya integer.
Ya, di sini kalau ya kurang luas bisa kita scroll atau tarik ke bawah di drag and drop. Nah, kemudian di sini memang simbol depannya ini biasanya plus ya. Plus untuk di bagian field dan tipe data serta di metodenya nanti. Kemudian misalnya name. Nah, name di sini biasanya ya itu varchar. Ya, kemudian bisa kita pakai ada tambahan misal karakternya. Tapi karena di sini hanya ditulis nama field dan tipe, ya udah cukup ini aja. Kemudian name, email bisa varchar juga. Kemudian username bisa varchar juga atau teks juga bisa, nggak masalah. Tapi varchar juga biasanya umumnya varchar atau variabel karakter. Oke, kemudian user password. Kayak password di sini juga bisa kita buat varchar aja, cukup. Ya, kemudian ada create at atau tanggal dan waktu kapan data user tersebut dibuat. Di sini kita pakai datetime. Kemudian update at sama datetime juga. Ya, kemudian biasanya di sini ada status. Status misal aktif sama nggak aktif ya. Status bisa char aja karena untuk aktif bisa kita buat nantinya 1 isinya. Kemudian kalau dia nggak aktif 0. Oke, kemudian ada lagi role atau roles ya. Di sini bisa roles ID integer. Oke, di sini cukup. Nah, ini untuk user. Oke, kemudian tadi kan di sini ada role. Nah, role ini kurang lebih untuk kita nantinya membuat misalnya kayak misalnya di sini kita akan membuat tabel untuk roles. Nah, roles ini biasanya digunakan untuk menentukan hak akses pengguna, baik itu student, kemudian dosen atau guru, kemudian ada admin misalnya. Roles, kemudian di sini name, ya biasanya sedikit, nggak banyak field yang digunakan, biasanya cukup biasanya yang ID sama name. Oke, kemudian setelah itu metodenya. Di sini misalnya metodenya metode tipenya metode type misalnya add. Ya, tipenya insert, bisa dibuat seperti ini. Kemudian ada update.
Kemudian ada delete. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Ya, di sini untuk add tipenya bisa kita buat array, kemudian update juga. Ya, kalau update array juga. Ya, kalau untuk delete, biasanya kan delete ini satu data atau hanya beberapa aja yang diambil. Oke, ini untuk yang roles, karena nanti yang role itu akan terhubung dengan user, itu yang role ID. Oke, dari sini, dari user, kita juga bisa membuat, tipenya dia ada add, karena biasanya ada banyak. Ya. Oke, saya lanjut. Di sini ada add, kemudian update, array, kemudian sama ya, delete, standar juga. Delete. Oke, kemudian biasanya kalau di user ada login. Oke, di sini untuk delete, karena untuk hanya ID, satu ID aja yang saya ambil, ya hanya satu parameter yang saya ambil. Di sini saya pakai metodenya itu void. Kalau yang lain pakainya array. Kemudian login juga saya pakainya array. Oke, kemudian baru dari sini nanti kita bikin relasinya. Di sini untuk relasinya, oke, di sini untuk relationnya saya menggunakan di sini one to many, artinya dari banyak ke satu. Dan ini satunya nggak kelihatan.
Ya, atau ya seperti ini cukup. Kayak kalau kita lihat ya sederhananya ya. Contohnya di sini untuk kelas diagram, di sini baru ada 2 tabel misalnya untuk user dan roles. Nah, kenapa ada user dan roles? Di sini saya ambil dari use case ini. Pertama, dari change profile. Nah, change profile dan login. Ini tentu ada data user. Pasti ada data user pengguna. Nah, kemudian di sini aktornya ada siswa, dosen, sama admin. Nah, ini kan beda-beda role atau beda-beda jenis akses. Nah, makanya perlu adanya roles. Ya, makanya di sini perlu adanya roles. Nanti role itu jadinya satu role. Misalnya satu role untuk student bisa dipakai sama banyak siswa. Atau kebalik ya, ini bentar. Ini harusnya 1N. Ya, berarti kalau dibaca, satu role bisa digunakan sama banyak. Ya, banyak bisa dipakai atau diambil hanya dari satu role. Jadi dari satu user hanya bisa pakai satu. Oke, kemudian nah ini baru satu. Nah, kalau untuk use case kita sebenarnya hampir mirip dengan IRD, gitu kan. Ya, tapi karena di sini kita IRD nggak ada, ya makanya kita, atau saya lihat, saya ambil case-nya dari use case, dan use case diagram. Kemudian di sini ada akses mata kuliah. Berarti yang pertama atau yang keduanya berarti mata kuliah. Kayak misalnya mata kuliah, kayak mata kuliah, name, description. Kayak mungkin yang baru datang di kelas atau yang baru join juga di online. Kayak di sini untuk kelas diagram, untuk satu diagramnya itu terbagi 3 jenis. Yang pertama di sini untuk nama kelas. Yang pertama nama kelasnya di sini, misal contoh mata kuliah, itu nantinya bisa diperuntukkan sebagai nama tabel. Kemudian untuk yang bagian keduanya yang tengah-tengah, ini isinya itu field dan tipe data yang dari kelas atau tabel tersebut. Kemudian yang terakhir metode atau nantinya objek atau function yang terkait dengan kelas tersebut. Kalau contoh bedanya ya di user dengan role. Di sini role hanya ada add, update, delete. Ya sebenarnya ada view juga gitu kan. View, function view ya standar lah gitu. Tapi di sini saya ambil yang utamanya aja. Nah, kemudian di sini ada add, update, delete, ada login di user gitu kan. Ya pasti ada bedanya. Kayak descript mata kuliah, name, description, kode, dan period. Ya ini bisa dinaikkan. Kemudian mata kuliah tentu karena kita bisa nambah atau bikin baru data mata kuliah. Ini ada add,
ya update ya perubahan, misalnya nama mata kuliahnya ada yang salah atau kodenya ada yang berubah. Nah, ini bisa kita ambil ya. Bisa kita buat delete, kemudian di sini login dihapus ya. Waalaikumsalam. Oke, kemudian period di sini harusnya period ID. Kenapa period ID? Karena ya kita nggak mungkin bikin periodnya ini artinya free text gitu. Misalnya 2023 strip 2024 atau nanti ada yang 2023 spasi strip spasi 2024. Nah, itu kan akan beda. Nah, makanya nanti kita harus ada tabel master. Nah, makanya nanti di sini ada ya tentunya relasinya ya. Oke, di sini untuk period name ini tidak perlu diubah, ya paling hanya ID, name-nya ya nama periodenya misalnya 2023 strip 2024 gitu kan. Di sini udah cukup mata kuliah. Ya, untuk relasinya bisa nanti ya agak ya belakangan. Oke, kemudian selanjutnya setelah mata kuliah, transfer profile, login sudah, materi. Nah, materi ini berarti ini kan mata kuliah per periode. Nah, berarti materi masuk ke mata kuliah, artinya pertemuan gitu kan, tiap-tiap pertemuan. Nah, ini bisa kita buat kayak di sini misalnya dia ngambil relasi dengan mata kuliah, misalnya itu pertemuan ya. Atau topik. Kayak di sini ada ID, name, jadi per topik itu nanti apa. Atau bisa langsung ya. Maaf, kalau kita definisikan lagi lebih kecil lagi, jadi langsung ke spesifiknya mata kuliah langsung ke materi atau tugas. Berarti materi, assignment, dan materi sama tugas. Jadi nanti langsung aja, di sini langsung kita bypass. Jadi pertemuannya bisa di skip. Oke, materi, ini name, description, kemudian mata kuliah ID. Mata kuliah ID, kemudian ada file upload. Di sini tipe datanya teks, kemudian list upload tugas. Ini teks juga. Ini karena teks ya, nanti bisa dibikin datanya baik itu array atau objek, itu tinggal bagaimana si programmernya misalnya. Jadi untuk list upload tugas atau sini file upload, di sini bisa materi atau nanti ya penjelasan terkait tugas. Kemudian list upload tugas di sini ya diperuntukkan sebagai field nantinya yang mahasiswa upload.
Oke, kemudian harus ada user ID. Oke, artinya nanti ada pastinya harus ada ID user yang terkait. Oke, di sini update. Kemudian di sini ada add, delete, update. Sini bisa tambahkan ada upload. Kemudian ada download juga. Kayak di sini karena biasanya kalau file itu tipenya jenisnya objek. Di sini saya buat sudah. Setelah itu materi tugas, download materi atau tugas, upload tugas dari siswa udah selesai. Dari dosen, use case dosen ya. Di sini login, mata kuliah, upload materi, tugas, yang supervise sudah, nilai. Oke, sekarang terkait nilai ya. Kita bikin dulu untuk nilai. Oke, nilai di sini kemudian tipe datanya itu ada oke, pertama karena dia nilai terkait harus ada relasi atau hubungannya dengan mata kuliah dan user. Usernya ini nanti ada siswa ya. Jadi kita perlu ngambil ID sebagai relasinya itu mata kuliah ID, kemudian user ID, kemudian nilai, misal nilai berupa nilai angka, atau di sini nilai kehadiran, ini tipenya desimal, kemudian nilai tugas, kemudian nilai UTS ya, kemudian nilai UAS, kemudian total nilai, kemudian setelah total nilai harus ada nilai berupa angka. Nilai dalam angka ini nanti sebagai ya IPK atau semacamnya ya. Kemudian nilai huruf. Nah, nilai huruf ini nantinya sebagai baik itu A, B, C dan lain sebagainya. Oke, ini untuk nilai, add, update, ya delete bisa. Misalnya ada kesalahan nilai, ya ini bisa dihapus gitu kan. Atau
delete nggak usah, nanti ya kalau mau update, kalaupun ini tinggal dikosongin aja, misalkan di situ ya harusnya memang misal mahasiswa yang nggak pernah masuk tapi tiba-tiba ada nilai, ya ini bisa dikosongin lagi gitu. Ya bisa kita buat seperti itu. Kemudian misalnya ada verifikasi, nah verifikasi ini dibuat sebagai ya misal pengecekan terakhir udah sesuai secara penginputan, ya kemudian dari ya akademik udah sesuai, dari data mahasiswa yang misalnya masuk atau enggak, kemudian dari tugas, dari ujian udah sesuai, diverifikasi, baru bisa ditampilkan gitu kan. Oke, setelah nilai ini data nilai udah, untuk dari admin ya. Kategori pengumuman user pengguna udah, mungkin tinggal pengumuman kategori change profile masuk ke kelas user, tinggal paling data kelas mata kuliah sudah, berarti tinggal 3 kelas, kategori, dan berita ya. Oke, misalnya kategori ini ya saya buat untuk kategori berita, misalnya diberitakan misalnya ada kategorinya gitu kan. Ya misalnya kategori terkait akademik, kemahasiswaan, kemudian terkait prestasi, ya atau kategori yang lainnya. Kategori, ID, name, ya ini name sebagai nanti nama kategorinya, di sini udah cukup ya segini. Kemudian data kelas. Oke, data kelas nanti akan nyambung dengan mata kuliah dan periode. Oke, di sini kemudian kelas. Kelas di sini nanti nyambungnya dengan mata kuliah dan periode. Berarti di sini perlu period ID, kemudian mata kuliah ID. Ya karena kan tiap mata kuliah dan kelas bisa satu mata kuliah, di sini ada 5 kelas. Ya udah perlu dibuat kan ada 5 kelas gitu. Ya, kelas kategori berita ya, terakhir berita. Berita, name, nama berita, kemudian description, berita, teks, kemudian kategori ID, kemudian misalnya kalau ada ya komentar atau lain sebagainya bisa kita tambahkan ya. Misal di sini comments sebagai teks. Oke, kalau ada comments berarti ada yang user harus login, ada yang enggak, berarti enggak perlu wajib pakai user, berarti dia bisa anonim.
Kayak di sini untuk kategori, kayak di sini karena ada user yang bikin, ya saya buat ada ID user ya. Users ID. Kayak di sini relasinya baru kita buat ya. Oke, terakhir di sini kategori dengan berita. Oke, kemudian setelah itu period. Kayak di period ini ya kita perlu juga ada ID user yang bikin ya. Kayak dari mata kuliah, kemudian periode, ya berarti di sini bisa segeser periode, kemudian kelas, baru nanti di sini mata kuliah. Ya, karena satu periode bisa dipakai banyak ya, sama beberapa kelas juga, sama mata kuliah juga. Kayak di sini kemudian kayak kemudian di sini ada juga periode berelasi dengan mata kuliah. Oke, kemudian setelah itu
assignment ya. Di sini hanya berrelasi dengan user dan juga nilai ya. Dengan mata kuliah dengan mata kuliah, kemudian nilai juga sama ya. Dengan mata kuliah terakhir kemudian dengan user ya. Ya kurang lebih untuk yang database diagram seperti ini ya. Ini mirip-mirip ya sama kayak database diagram, sama kayak mirip dengan UML. Ini untuk yang kelas diagram. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kolom yang di atas sama yang di bawah itu bedanya apa? Kan ada 3 ya. Oke, kalau yang atas ini kelas, paling atas ya kelas, atau mudahnya kalau saya itu saya ambil sebagai nama tabelnya, nama tabel yang nanti kita buat di DB. Kemudian kalau yang kedua atau yang tengah-tengah itu isinya nanti field dan tipe datanya. Artinya field dari kelas atau tabelnya. Ya, kayak tadi ada ID, name, create, add, update, itu nama field atau nama kolomnya. Kemudian tipe datanya apa aja, gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, yang bagian ketiganya, itu yang paling bawah, itu sebagai metodenya, atau metodenya sama tipe metodenya apa, gitu kan. Nah, kemudian untuk metode di sini, kalau di Laravel kan itu ada misal public function insert, public function update, public function delete. Itu metode namanya. Ya, kita bisa lihat dari situ. Ya, atau kalau ya agak pusing misalnya di function atau di aplikasi yang kita buat yang terkait dengan tabel, yang terkait dengan data user ada apa aja misalnya.
pasti ada tambah data user, ada update data user, ada hapus data user. Kalau untuk view-nya kita abaikan aja karena anggapannya bisa view lah gitu. Kalau view saya skip aja, tapi seharusnya bisa kita tambahkan. Gitu. Kemudian di user itu bisa apa aja selain crew tadi, bisa login. Nah, login ini mengarah ke mana? Tabel user. Nah, artinya metodenya itu ada tambahan login. Ya, kalau ada mau verifikasi akun, ya boleh, berarti tambahin verifikasi akun. Terus ada kolom yang harus nanti memverifikasi gitu kan. Oke, kemudian ya kurang lebih seperti itu. Oke, nanti ini saya share ya untuk dokumennya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya. Nggak susah kan ya bikinnya ya? Nggak ya? Ya kalau baru lihat sih emang kelihatan susah gitu. Kalau udah ya pernah nyoba atau ya latihan bikin 2-3 kali, ya nanti jadi tahu, oh ternyata ya benar sih mirip kayak IRD. Karena saya mengkonsepkannya kayak gitu. Ya, ya secara visualisasi, secara konsepnya memang mirip dengan IRD. Kalau di PHP Admin, kalau kita ke database diagram ya, nah itu ada kan kayak gitu. Dan kalau kita bikin relasinya, pasti tampil garis-garisnya. Ya kurang lebih kayak gitu jadinya. Cuma bedanya di sini ada tambahan metodenya gitu. Ya relasi juga sama, bisa kita buat di sini ada mau many to many atau one to many gitu kan. Ya many to many, one to many atau one to one. Ya ada 3 itu. Tinggal kita sesuaikan aja. Oke, saya Oke, kalau roles sama kayak mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Iya, kalau untuk roles, betul, dia sama dengan mahasiswa, dosen, dan lain-lain. Artinya, roles itu nanti isinya nggak banyak, paling hanya admin, siswa atau student, atau mahasiswa. Kemudian satu lagi ada guru atau dosen. Kemudian bisa juga, ya kalau kita tambahin bagian kaprodi, gitu kan. Kemudian bagian ada lagi kalau mau kita tambahin, artinya sebagai tugasnya dia gitu kan. Nah kemudian misal kita bikin user kemudian role-nya nanti role ID-nya kita pilih student atau mahasiswa. Ya udah nanti dia akses di aplikasinya hanya sebagai student gitu kan. Kalau sebagai admin role-nya ya udah nanti ya full gitu kan, cukup lengkap atau full akses gitu. Artinya role itu ya kita membedakan nantinya. Ya jadi role-nya kita enggak di hardcore gitu kan. Biasanya kan kalau bikin di hardcore selection dia teks tipenya. Ya gitu makanya kita bikin dinamis, ya ada masternya, master role. Ya kalau mau kita kurangin role-nya atau mau kita tambahkan bisa gitu, lebih enak daripada buka codingan gitu. Akhirnya emang lebih bagus ada masternya gitu. Oke, semoga dapat menjawab ya yang tadi siapa Salman.
Sayanya sepertinya saya nggak bisa sampai malam ya. Agak ini kurang ini juga agak pusing. Masih ada yang kurang jelas dari materi tadi kelas diagram. Ya, ya, ntar saya WA setelah ini. Yang file yang barusan. Ya, coba-coba lah. Nggak bikin error kok. Soalnya kan hanya gambar aja ya. Nanti nyoba-nyobanya. Ya, misalnya kalian kalau bingung, misalnya bikin ada use case. Ya, kalau bingung, kalau ada IRT-nya, bisa ambil contoh dari IRT. Nah, kalau saya kan di sini karena nggak ada IRT-nya, maka saya ambil contoh atau sebagai ngambil kuncinya itu dari use case. Ya, kayak tadi ada login. Login ini pasti perlu data user. Nah, makanya perlu tabel user gitu kan. Change profile. Nah, ini pasti masuk ke tabel user. Hanya beda bahasanya aja. Kemudian di admin ada data pengguna atau data user. Ini artinya dia bisa nambahin data user. Baik student maupun dosen gitu kan. Artinya ya ke tabel user juga gitu. Kemudian role-nya nyambung ke ya tadi sebagai dosen, siswa atau admin. Mohon maaf, saya nggak bisa sampai jam 10 ya, agak kurang enak badan juga. Saya tutup ya perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Nanti filenya saya share. Ya jangan lupa yang UASnya juga dikerjakan. Ya kalau bisa nanti tinggal kumpulkan aja gitu kan. Jadi nggak diburu-buru ya gitu kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.